Kalau dari agama Islam ini, Ya. Tidak kalau baik. untuk tidak bukan tidak baik. Iya, tidak baik. Kalau Menurut saya kalau diperkecil ya wajar-wajar saja. Kenapa nanti sekarang ini dipermasalahkan? Karena ini momennya cuma 1 bulan sekali juga kan, tidak tiap bulan. Dan waktunya tidak lama kok. Tidak cuma lama. berapa menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Monteza dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Effendi Monteza dalam channel Monteza JT. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah yang lagi viral, yaitu Menteri Agama menerapkan aturan membatasi tentang pengeras suara di masjid. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang sudah hadir pada malam hari ini. Mulai dari sebelah kanan saya ada. Perkenalkan, nama saya Made Arianto. Saya setuju dengan penerapan Menteri Agama. Perkenalkan, nama saya Ahmad dan saya tidak setuju dengan penerapan Menteri Agama. dan saya saudara Kopal, saya tidak setuju dengan Menteri Agama yang buat peraturan begini. Perkenalkan, nama saya Andri dan saya tidak setuju dengan pernyataan Menteri Agama tentang pengerasan speaker masjid. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul. Saya setuju dengan pengusulan Menteri Agama ini. Oke, Sobat Monteza, itulah tadi teman-teman kita yang sudah memperkenalkan dirinya, dan kita sudah mengetahui siapa-siapa saja yang setuju dan tidak setuju dengan penerapan ini. Dan kita akan mengetahui apa alasan-alasan dari teman-teman yang ini, kenapa mereka memilih setuju dan kenapa mereka tidak setuju. Kita akan dengarkan alasan mereka, tetapi setelah yang satu yang mau lewat ini. Oke Sobat Monteza, kita kembali lagi di sesi yang kedua. Di sesi kali ini kita akan mengetahui apa alasan dari teman-teman kenapa mereka setuju dan tidak setuju. Kita mulai dari teman kita Bang Made. Bang Made, apa alasan Anda memilih setuju dengan penerapan aturan Menteri Agama ini terkait hal dengan pengeras suara masjid ini? Silakan Bang Made. Menurut saya pengeras suara itu tidak diberlakukan sebenarnya kan. Yang penting hanya di lokasi-lokasi saja, kayak di kompleks begitu kan. Kompleks masjid. Nah, kompleks masjid saja. Sebenarnya begitu bisa juga, tapi volumenya dikurangi sedikit. Dikurangi supaya tidak mengganggu aktivitasnya orang kan. Karena memang itu peraturan dari pemerintah memang dari majelis kan. Nah, yang kedua itu kadang juga kalau kita putar kayak suara mengaji begitu kan, ada suara kan kresek-kresek begitu. Iya. Itu juga mengganggu juga itu. Mengganggu juga. Menurut saya lebih baik diperkecil saja. Berkecil ya. Tapi masih didengar dengan masyarakat, itu saja. Gitu yang Iya. kompleks sekitar ya. Iya, kompleks sekitar. Oke. Kalau Bang Ahmad, alasan Baik, alasan saya tidak setuju karena sebelum-sebelumnya kan tidak ada dipermasalahkan soal pengeras suara. Ya. Kenapa nanti sekarang ini dipermasalahkan? Ya. Dan sedangkan menurut saya umat lain non muslim Ya. khususnya saya rasa tidak ada merasa terganggu dengan pengeras suara ini. Dan saya rasa tidak usah diperkecil tetap seperti biasanya. Karena siapa tahu kan saudara-saudara kita ada yang lagi tidur, Betul. mungkin bisa terbangun dengan adanya pengeras suara. Iya. Saya rasa itu saja. Itu saja? Ya. Baik, kalau Bang Gopal, apa alasan Bang Gopal ini? Karena itu panggilan untuk kita beribadah. Ya. Sedangkan besar saja belum tentu orang datang, apalagi sudah dikurang-kurangi. Setuju. Itu jadi ada kasih usahakan kasih tambah besar lagi, kalau menurut saya kasih besar lagi supaya orang yang dia tahu ini panggilan gitu. Apalagi di waktu subuh ya. Ya waktu subuh itu. Makasih Bang. Itu saja? Oke. Kalau Bang Andri? Ya, kurang lebih seperti yang tadi diucapkan kayak Bang Ahmad dengan Bang Gopal. Kalau menurut saya tidak setujunya, itu kan sebagai pengingat untuk kita. Iya. Dalam artian pengingat berarti kita
segera ke masjid. Ya. Adapun barangkali saudara kita non muslim yang mungkin merasa terganggu, saya rasa tidak kayak bagaimana, karena ini momennya cuma 1 bulan sekali juga kan, tidak tiap bulan. Dan waktunya tidak lama kok. Tidak cuma lama. beberapa menit. Dan saya harap tidak usahlah kita bahas tentang perdebatan ini. Harusnya seperti biasa yang sudah mengalir lah, seperti tahun-tahun sebelumnya kan. Ya, ya. Saya rasa itu saja. Itu saja. Iya. Kita pindah ke teman kita satu, Bang Farul. Bang Farul memilih setuju tadi ya? Iya. Ya, setuju. Apa alasan Bang Farul? Kalau menurut saya itu kan kita ini tinggal di negara Indonesia ya. Ya. Kita ini hidup Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Ada yang beragama Hindu, Buddha, Islam. Kalau menurut saya itu setuju dengan usulan pemerintah Kementerian Agama. Ya. Karena kan kita ini hidup bertoleransi. Bertoleransi. Kadang kalau masalah untuk pengeras masjid itu terlalu keras, mungkin kan manusia kita tidak tahu bagaimana hatinya. Iya, toh? iya, betul. Iya. Berarti Bang Farul merasa bahwa pengeras suara ini mengganggu umat beragama lain, gitu? Kalau untuk mengganggu tidak juga sih, cuma kan menurut ini Kementerian Agama, Ya. kan kita ini hidup di Indonesia toh. Ya. Iya. Jadi tidak, menghargai iya kita ini agama harus, lain. ya harus menghargai. Kita ini kan Bertoleransi, ya ya. bertoleransi. Kecuali kita hidup seperti di Arab begitu, Ya. ya kan di sana maksudnya di sana mayoritas Islam. Sedangkan di Indonesia tidak kan. Ya. Jadi kita harus, Iya, tapi di Indonesia mayoritas Islam. Bagaimana itu? kalau mau dibilang ya memang mayoritas Islam, akan tetapi kan kita ini di yang merdekakan Indonesia kan bukan hanya orang Islam. Ya, betul juga. Sepakat memang seperti Kayak saya rasa Cuma sebelumnya kan, ini sudah saling toleransinya luar biasa. cuma sebelumnya tidak ada dipermasalahkan soal ini. Kenapa nanti sekarang baru bermasalahkan? Kemarin kemana aja loh? iya. Mungkin niatnya Ya. ini Kementerian Agama ini baik toh. Ya, baik. Iya. Ya, karena kan kita ini hidup, kita saling toleransi, tidak saling, maksudnya tidak saling ribut dengan agama yang lain. Ya. Kan namanya Islam, kita mengajarkan seperti tidak mungkin kita saling. Masa umat-umat agama lain tidak ada keberatan soal pengeras suara ini. Belum tentu juga. Kalau memang Seandainya kayak kita kan dalam masjid kan ada dikasih pengeras suara masjid, tiba-tiba maaf ini kayak agama Kristen kan, Ya. tiba-tiba datang ke tempatnya kita, "Bang Pak, kenapa ini pengeras suara ini keras sekali kan sampai tak dengar di rumahku." Itu yang membuat biasanya kayak baku kan kayak berselisih kan. Ya. Kalau Jadi- cuma alasan itu sampai terdengar di suaranya, mungkin jalan keluarnya bisa pindah dari Lokasi lokasi lingkungan masjid agar tidak terdengar lagi suara-suara azan atau Kalau memang merasa terganggu dengan adanya suara masjid, kembali tadi ke awal, bukannya kita saling toleransi ya, dalam bermasyarakat seperti ini. Dan momennya kami ini cuma 1 bulan dalam 1 tahun. Dan kami cuma minta 1 bulan. Masa tidak bisa? Katanya toleransi. Iya kan? Oke, tahan dulu komentarnya. Kita akan saksikan dulu yang satu mau lewatin. Oke Sobat Monteza, kita kembali lagi di sesi yang ketiga ini, sesi yang terakhir pada malam hari ini. Makin seru saja ini perdebatan antara dua sisi yang setuju dan tidak setuju. Dan kita mulai dengan Bang Farul dulu nih. Bang Farul, silakan Bang Farul. yang saya bilang seperti tadi kan, Ya. kita ini kan hidup di Indonesia, Ya. berbagai macam agama. Nah, Kalau mau dibilang kan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kalau untuk Kementerian Agama memang kalau saya lihat, menurut saya memang niatnya baik. Ya. Akan tetapi kalau mau dilihat dari sisi yang lain, Ya. kalau dari agama Islam ini, Ya. Tidak kalau baik. untuk tidak bukan tidak baik. Iya, tidak jelaskan, baik. jelaskan. Kalau Apa alasan Bang Gopal tidak baik? karena begini. Kenapa saya bilang tidak baik? Karena kan dia agama Islam. Kan kita kan agama Islam itu
dianjurkan untuk wajib kita beribadah, Ya. sholat dan kemudian kan itu mengaji azan itu kan itu panggilan. Kenapa saya bilang tidak baik? Karena itu kalau kita kalau dia undur suaranya, mungkin orang tidak dengar sudah. Apalagi Gimana? yang jauh rumahnya dari masjid. Begitu. Ya, ini Menteri Agama kan mengusulkan bahwa itu tingkat kekerasannya itu sekitar 100 desibel. Jadi dia tidak terlalu keras dan tidak juga terlalu pelan. Menurut Bang Gopal itu apakah itu dengan tingkat 100 desibel itu masih pantas atau belum, masih kurang? Masih kurang. Masih kurang kan karena selama ini tuh dengan volume yang sekarang yang kemarin itu kan yang lebih besar. Jadi juga orang terganggu tuh, orang ribu datang ke masjid, orang apa? Jadi selama ini. Kenapa nanti itu dan komplain? Kenapa nanti sekarang baru dipermasalahkan? Bang Parul, Saya juga ini agama Islam sebenarnya, tapi saya bukan membela Kristen, Ya. Buddha, apa. Tapi memang kan tujuannya Islam ini kan, dia hidupnya Nabi mengajarkan bertoleransi, bertoleransi toh dengan menghargai dengan agama-agama lain. Apalagi kita ini hidup di negara Indonesia. Ya. kalau Bang Gopal ya Saya juga kan agama Islam. Saya tidak juga agama lain. Contohnya kayak macam begini, waktu dorang juga Valentine, Natal, kan itu kan ribut juga bikin acara-acara di luar. Ya. Jadi juga kita orang macam tersinggung atau apa, kita orang ikut rame juga. Ya. Apakah itu tidak mengikuti Tidak toleransi. Sebenarnya begitu. Ya. Dibatasi. Kan memang kan setiap jam 12 kan sudah selesai. apa? Kalau acara-acara besar begitu kayak Natal kan dari juga dibatasi. Dari pemerintah memang kayak seandainya kayak tahun baru kan jam 12 itu selesai sudah. Tidak ada lagi kayak acara. Kalau lewat sampai jam 12 bagaimana? Sedangkan ini bahas untuk mengaji masjid, cara orang sembahyang itu atau orang bekas mengaji masjid Kan jam 12, sedangkan Isya saja itu jam berapa? Jam 10, jam 8 begitu. Kalau sholat subuh itu jam 4 atau jam 5 itu apakah Begini itu tidak saja. mengganggu? Begini saja bang, sedangkan yang orang hidup saja mana mungkin datang, apalagi orang yang sudah tidur itu. Orang yang sudah bangun saja belum tentu sembahyang pergi sembahyang subuh, apalagi orang yang sedang tidur ini. Bagaimana caranya kasih bangun yang sedang tidur ini? Harus kasih suara yang besar. Keras. Tapi itu tidak mengganggu, menurut Bang Gopal itu tidak Yang mengganggu. mengganggu itu, karena itu kan sudah pasti agama-agama lain sudah tahu memang itu waktunya. Bagi juga kita agama Kristen, waktunya juga dorong Natal, atau waktunya juga dorong Valentine, atau bagi juga Hindu, Ya. Imlek, kan ada semua mas itu semua sudah ada memang kayak macam waktunya ini waktunya. Jadi selama ini cara itu nanti tahun-tahun ini baru ada yang begini. Bang Madi? kalau menurut saya hanya diperkecil saja kan. Maksudnya tidak ada perdebatan cuma saja hanya masalah kecil dan besar kan. Ya. Menurut saya kalau diperkecil ya wajar-wajar saja. Karena memang kecuali kayak di on off kan itu kan boleh dipermasalahkan besar-besaran itu. Ini hanya diperkecil saja. Kalau menurut saya tidak perlu ada yang diubah. Disesuaikan saja dengan yang sebelumnya. Kalau menurut Bang Ahmad, ini seperti tadarus sebelum azan itu katanya tidak boleh pakai speaker atas, harus speaker dalam. Dan ini katanya di bulan Ramadan ini taraweh, orang sholat imam nanti speakernya itu tidak boleh pakai yang speaker atas, harus speaker dalam. Menurut Bang Ahmad itu bagaimana? Menurut saya sangat tidak wajar karena di tahun-tahun sebelumnya tidak ada yang seperti itu. Tidak, kalau macam semata sholat itu kita dipakaikan suara dalam, kita tidak tahu itu waktu sholat kau atau tidak, ini waktu apakah ini tidak. Jadi orang kendaraan itu bangkali lewat itu bangkali bagas-gas itu memati semua karena dia tahu itu bukan jamnya sholat kan begitu. Ya sebagai pengingat ya. Mengingat jangan apa disuruh suara mengaji.
kalau pakai suara dalam, justru cuma yang didengar itu yang di dalam masjid itu, yang di luar dia tidak dengar. Apalah? Oh mungkin begini. Menurut tadi Bang Belo ya. Kalau untuk imam tarawih untuk suara dalam. Suara dalam. Boleh di suara luar toh? Tidak boleh suara. Kan sudah ada memang waktunya untuk tarawih. Jadi kalau pas mengaji sebelum sholat, kan sebelum itu boleh diperkeras. Tapi pas kalau pada saat untuk kalau sudah sholat, sebenarnya tidak perlu sebenarnya suara luar sebenarnya. Iya. Karena kan cuma orang di dalam masjid saja yang dengar toh, ya yang dengar toh. Jadi kalau menurutku tidak perlu sebenarnya kalau untuk suara luar. Bang Andri, silakan Bang Andri. Tidak perlu. Menurut dia katanya tidak perlu. Kan sudah ada memang waktu sholatnya toh. Kalau menurut saya perlu sih suara luar itu. Perlu. Apa alasannya perlu? Kenapa? Karena setidaknya kayak ada orang yang pas terbangun pada saat orang sholat itu, masih sholat isya ini, masih sempat, masih bisa saya dapat tarawih. Iya kan? Kan tidak tahu orang pulang dari kerja apa, ada butuh istirahat sedikit. Dan saya rasa juga waktunya sholat isya dan tarawih ini tidak terlalu sangat malam sekali, masih stabil-stabil saja. Paling tinggi jam 10. Iya, ketimbang dia cuma pergi nonton apa. Dero jam 12 Kan ini ada sudah waktu-waktunya untuk sholat toh, kayak seperti sholat maghrib, sholat isya. Jadi kalau untuk masalah untuk imam sementara sholat, untuk suara dalamnya, suara luarnya maksudnya, tidak perlu sebenarnya sih. Sebenarnya tidak perlu sebenarnya pakai suara luar, karena sudah ada memang waktu sholatnya atau ditentukan. Jadi kalau untuk ada yang orang mau tidur, sudah maksudnya dia lihat jam saja, sudah jam sekian. Oke, Sobat Monteza, kayaknya perdebatan ini tidak ada ujungnya dan kita akhiri saja. Tetapi sebelum itu kita akan bertanya dengan pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Mulai dari Bang Made. Bang Made, apa harapan Bang Made untuk Kementerian Agama ini? Silakan Bang Made. Harapan saya sangat setuju ya, bila pengeras suara masjid itu diperkecil lagi kan, supaya tidak mengganggu kayak agama-agama lain kan. Karena memang kita ini kan toleransi sesama agama. Jadi saya mohon untuk teman-teman yang di sini, mohon dimaklumi lah, dimaklumi saja. Oke, kasih. Silakan Bang Muhammad. Baik, harapan saya untuk Kementerian Agama perlu dipertimbangkan kembali soal pengeras suara ini, dan semoga pengeras suara masih dipergunakan seperti sebelum-sebelumnya, tidak ada yang diubah atau mengecilkan suara pengeras suara ini. Itu saja harapan saya. Ke Bang Gopal. Harapanku Menteri Agama ini jangan bikin peraturan-peraturan yang membuat peraturan seakan-akan kita bertanya-tanya kenapa bikin peraturan yang semacam begini. Terima kasih. Silakan Bang. Ya, harapan saya menyambut bulan suci Ramadan ini kepada Menteri Agama, saya harap ke depannya tidak ada lagi perdebatan tentang pengeras suara dibesarkan atau dikecilkan. Saya rasa kita sudah cukup hidup bertoleransi. Oke. Bang Farul. Harapan saya untuk kepada seluruh warga Indonesia ini, terkhususnya kepada Muslim, kita ini kan berhidup bertoleransi. Jadi mungkin niatnya untuk Kementerian Agama baik. Jadi mungkin bisa dimaklumi lah untuk penerapan dari Kementerian Agama ini. Karena kita kan hidup di negara Indonesia. Kita ini juga di Indonesia ini bermacam agama, Bhinneka Tunggal Ika. Itu saja sepertinya yang saya bisa sampaikan. Saja? Baik Sobat Monteza, itulah tadi harapan-harapan dari teman-teman kita semua kepada Menteri Agama. Baik, kita akan berjumpa kembali lagi di lain waktu, masih di channel yang sama, Monteza YT. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.